Danau Laut Mati di perbatasan Israel, Yordania dan Palestina adalah sebuah fenomena alam yang unik. Laut Mati menjadi salah satu tujuan utama bagi wisatawan religi yang berkunjung ke Palestina, Israel dan Yordania. Wisatawan dari Indonesia baik umat Kristiani yang tengah berkunjung ke Yerusalem, maupun umat Islam usai menjalankan umrah dan ke Masjid Al-Aqsa, biasanya mampir ke sini juga. Di Laut Mati juga tersimpan kisah yang berkaitan erat dengan sejarah agama Islam, Kristen dan Yahudi. Detik Travel berkunjung ke Laut Mati beberapa pekan lalu. Berikut ini 7 fakta menarik tentang Laut Mati. Nama Laut Mati berasal dari terjemahan bahasa Ibrani Yam Hamafet, yang berarti, Laut Pembunuh, sedangkan dalam bahasa Arab namanya adalah Bahrul Mayyit, yang artinya, Laut Mati. Laut Mati ternyata adalah sebuah danau, karena terletak pada daratan. Meskipun berlokasi pada titik terendah permukaan bumi, tetapi Danau Laut Mati ini menjadi begitu sangat fenomenal berkat beberapa fakta menariknya. Yang menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi Danau Laut Mati ini adalah air danaunya dapat membuat hampir semua benda mengapung dan tidak akan tenggelam, termasuk manusia. Dinamakan Laut Mati bukan Danau Mati karena panjangnya mencapai 76 km dan lebarnya 16 km. Penyematan nama Laut Mati atau Dead Sea dikarenakan danau ini memiliki ukuran yang luas seperti lautan, yaitu panjangnya mencapai 76 km, lebar 16 km dengan luas permukaan 810 km persegi. Namun dengan ukuran seluas itu, tidak ada kehidupan di dalam ataupun di sekitar danau baik flora ataupun faunanya, makhluk hidup sulit untuk dapat bertahan hidup di sana. Laut Mati merupakan tempat terendah di dunia, dengan ketinggian 417,5 meter di bawah permukaan laut. Merupakan titik terendah di muka bumi, terletak di antara perbatasan wilayah Israel, Palestina dan Yordania, pada sebuah lembah berketinggian 417,5 meter atau 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Danau Laut Mati ini pun berada di titik terendah di permukaan bumi. Kadar garam yang begitu besar 33% membuat kita bisa mengapung di atas permukaannya. Yang menjadi faktor penyebabnya adalah danau ini mempunyai kandungan kadar garam yang sangat tinggi, bahkan kadar kandungan garamnya menempati urutan kedua danau terasin di dunia setelah danau asal yang terletak di Djibouti. Kadar garamnya 33,7% atau 8 kali lebih asin dari danau biasa. Dengan kandungan garam sebesar itu maka tidak ada kehidupan yang tepat bagi makhluk hidup yang dapat bertahan di dalam air Danau Laut Mati ini. Inilah mengapa disebut Danau Laut Mati. Karena kadar garamnya tersebut, hampir tidak mungkin makhluk hidup dapat bertahan di Laut Mati. Makhluk hidup yang menghuni Laut Mati berupa bakteri tertentu. Laut Mati kira-kira 8,6 kali lebih asin dari laut. Salinitas ini membuat untuk lingkungan yang keras di mana binatang tidak dapat berkembang biak sesuai namanya. Salinitas tinggi mencegah organisme air makroskopik seperti ikan dan tanaman air dari hidup di dalamnya, meskipun jumlah yang sangat kecil dari bakteri dan jamur mikroba yang hadir di Laut Mati. Perlu diketahui, air pada Danau Laut Mati ini tidak mengalirkan airnya ke daerah-daerah sekitarnya, melainkan hanya mengendap di danau ini saja dan memiliki satu sumber air utamanya yaitu dari Sungai Yordan. Namun, air pada danau ini kian hari kian defisit dan surut saja. Ini karena, Danau Laut Mati berada di wilayah beriklim panas, sehingga hampir 7 ton air danau menguap setiap harinya. Danau Laut Mati akan dihubungkan dengan Laut Merah, dikarenakan penyusutannya yang lebih dari 10 meter. Permukaan air Danau Laut Mati diperkirakan telah mengalami penyusutan dan pengeringan dari yang semula 394 meter pada tahun 1960-an menjadi 423 meter di bawah permukaan laut pada tahun 2012 lalu. Luasnya juga berkurang menjadi 637 km persegi untuk saat dari yang mana sebelumnya 810 km persegi.